Di sebuah desa tinggallah sebuah gubuk kecil yang ditempati oleh petani dan istrinya yang bernama keluarga Pak Karta. Pak, sekarang saatnya kita menanam padi, jagung, dan mentimun, Pak. Alangkah bahagianya apabila... Dengan diteruskan. Tapi sampai kapan, Pak? Aku sudah lama menginginkan seorang anak. Suatu saat kita akan memiliki seorang anak, bersabarlah. Kapan, Pak? Sudah bertahun-tahun aku menunggu. Bu Karta pun menangis sambil berlari ke tengah hutan. Ia tersandung, lalu ia berkata, Ya Tuhan, aku menginginkan seorang anak. Berilah aku seorang anak. Akan aku jaga dengan baik. Tiba-tiba raksasa pun datang menghampiri Bu Karta. Mengapa kau menangis? Aku menginginkan seorang anak. Kan kuberikan kau seorang anak. Jika umur anak itu 17 tahun akan kuambil kembali. Baiklah, asalkan kau benar-benar memberiku seorang anak. Tanamlah biji mentimun ini di tepat belakang rumahmu dan pergilah. Baiklah, terima kasih. Bu Karta pun pulang dengan wajah yang sangat gembira. Lalu ia menanam biji itu tepat di belakang rumahnya. Keesokan harinya, Pak Karta menemui sebuah mentimun besar. Bu, lihatlah apa yang kutemukan. Ada apa, Pak? Tadi aku menemui mentimun besar ini, di dalamnya ada suara tangisan. Coba buka, Pak. Ini ada anugerah yang Tuhan berikan, kita rawat bayi ini hingga tumbuh dewasa. Baik, Pak. Bu Karta dan Pak Karta memutuskan merawat bayi tersebut hingga tumbuh dewasa, yang diberi nama Timun Mas. 17 tahun kemudian, kini Timun Mas tumbuh dewasa. Ia dijaga dan dirawat dengan baik oleh keluarga Pak Karta. Keluarga Pak Karta sangat menyayangi Timun Mas, layaknya seperti anak kandungnya sendiri. Besok adalah di mana tempat berusia 17 tahun. Ia tidak tahu bahwa ketika berusia 17 tahun, ia akan diambil oleh raksasa. Timun, Mas, main yuk. Tapi aku tidak bisa ikut. Kenapa? Tidak diperbolehkan ikut karena besok adalah hari ulang tahunku. Ya sudahlah kalau begitu. Besok kau harus ikut denganku karena aku ada kejutan untukmu, Timun, Mas. Timun Mas, kemarilah. Ada apa, Bu? Sudahlah Siti, aku dipanggil oleh ibuku. Aku akan menemui besok, aku berjanji. Baiklah. Siti pun pergi dan Timun Mas pergi menghampiri ibunya. Mulai saat ini, kau tidak boleh bermain bersama teman-temanmu lagi. Kenapa, Bu? Aku ingin bermain bersama teman-temanku. Jangan banyak bicara, ikuti saja perintah ibu. Keesokan harinya, Siti pun menemui Timun Mas. Ikutlah denganku, Timun, Mas. Aku mempunyai kejutan untukmu. Aku tidak diizinkan keluar rumah. Ayolah, Timun, Mas. Ini sebentar saja, nanti kau pulang. Ayolah. Akhirnya Timun Mas pun pergi bersama Siti. Kemudian Bu Karta pun pulang setelah mencari kayu di hutan. Ketika sampai di rumah, melihat Timun Mas sudah tidak ada di rumah. Mengingat hari ini adalah hari ulang tahun yang ke-17 tahun. Bu Karta takut Timun Mas diambil oleh raksasa karena perjanjiannya di masa lalu. Timun Mas, kamu di mana? Ada apa, Bu? Hari ini hari ulang tahun Timun Mas ke-17 tahun. Aku takut dia dibawa oleh raksasa. Apa maksud ibu? Kamu terikat janji dengan raksasa? Pak Karta pun berlari mencari Timun Mas, meminta bantuan kepada dukun untuk melawan raksasa. Tolong! Marilah kau, Timun Mas. Kau adalah milikku. Aku tidak ingin ikut denganmu. Siti dan Timun Mas pun ketakutan mendengar omongan raksasa. Kemarilah kau Timun Mas. Sudah lama aku menantimu. Kau adalah milikku. Pergilah Siti cepat. Siti pun berlari, ia bertemu Pak Karta dan dukun. Bapak, Timun, Mas dikejar oleh raksasa. Di mana? Di hutan sedang dikejar oleh raksasa. Ayo kita selamatkan sebelum terlambat. Hentikan! Siapa kau? Berani menyuruhku? Hentikan atau kau akan musnah. Kini raksasa pun musnah dibantu oleh seorang dukun. Timun Mas pun sudah tidak dikejar-kejar lagi oleh raksasa. Karena perjanjian itu sudah musnah bersamaan dengan musnahnya raksasa.
Dan pada akhirnya Timun Mas pun hidup bahagia dengan keluarga Pak Karta.